Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam NKRI, salam merah putih. Ya, ada seseorang yang mengungkap latar belakang pendidikan di Remaja Dago. Ternyata dia pernah sekolah di sini dan di sini. Nantikan saja. Dan ada yang sudah terungkap nih, apa itu tentang orang atau sosok yang pertama kali mempelopori Jokowi 3 periode yang saat ini kemudian membuminya, kemudian viral kembali. Sebenarnya siapa sosok yang mempelopori ini Jokowi 3 periode kemarin? Nah, ini dia orangnya nih. Simak baik-baik. Masa pendidikan Irma Suryani Caniago. Saya menjadi agak Anggota geli, DPR RI Partai Nasdem gitu ya. 2012 Kenapa sih? sampai Karena sekarang. diskusi ini bahasanya bukan bicara soal demokrasi, tapi soal bela sahabat. Ini 3 orang ini mengatakan saya bela Rocky karena dia sahabat saya. Waduh, ini bicara hukum. Ini bicara Kacau. hukum, bukan bicara sahabat. SD Taladan Metro Lampung. Ayo alumni di sana siapa nih? 1979. Hadir dulu. SMP Negeri 3 Palembang. Ah, Tahun 1979 1982. SMA Negeri 3 Samarinda. Tahun 1982 1985. Diploma Manajemen AMP JPKN tahun 1986 1990. S1 Manajemen STIE tahun 1999 2001. Sekolahnya pindah-pindah kota, maka pengalamannya luas ya guys. ya guys. Komentar. Rame lagi soal 3 periode. Komentarnya. Sejak awal Ini mungkin ya. saya sampaikan, ada yang ngomong presiden dipilih 3 periode. Siapa tuh? Ya, itu ada 3 menurut saya. Satu, Ada 3. ingin menampar muka saya. Kedua, ingin mencari muka. Padahal saya sudah punya muka. Yang ketiga, ingin menjerumuskan saya. Itu saja. Sejak awal sudah saya sampaikan. Presiden TikTok. Pernyataan Pak Hasto, persoalan Jokowi minta 3 periode. Jadi ketika saat itu saya sedang nyekar di makam Bung Karno Blitar, tiba-tiba muncul berita salah satu menteri yang mengatakan berdasarkan big datanya, Oh, menteri ya. itu ada cukup banyak yang mendorong perpanjangan jabatan atau 3 periode. Sebelumnya saya bertemu dengan menteri tersebut dan dikonfirmasi bahwa sikap-sikap ketua umum beberapa partai yang menyuarakan itu saat itu dikatakan ya sebagai permintaan Pak Lurah. Pak Lurah. Kami mendengar Jokowi itu. ya maksudnya. Maka kemudian karena PD Perjuangan ini juga lahir dengan suatu semangat untuk membangun demokrasi yang sehat, yang taat pada konstitusi, maka PD Perjuangan bersama rakyat Indonesia memilih tegak lurus pada konstitusi. Itu sikap yang diambil oleh PD Perjuangan. Jadi berbagai upaya yang dilakukan oleh beberapa ketua umum saat itu yang saya dapat informasinya, ini bisa di cross check, saya pertanggungjawabkan secara politik hukum dan juga di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa di hadapan rakyat Indonesia bahwa itu memang ada. Pak, kalau kemarin Pak Hasto sempat menyebut kalau Kesaksian Pak Jokowi. pejabat negara yang menginginkan 3 periode sendiri seperti apa, Pak? Ya, ini saya ulang lagi. Tidak pernah yang namanya saya minta perpanjangan atau 3 periode kepada siapapun. Tanyakan saja ke Ibu Mega, atau tanyakan saja ke Mbak Puan, atau tanyakan saja ke partai-partai. Kapan, di mana, atau siapa yang saya utus? Enggak pernah ada, ya. Jadi jangan menjadi
framing jahat seperti itu. Oh, nggak pernah ya menurut dia. Tadi sebelum ke sini ada Tegas Megawati tolak 3 periode. yang namanya apa? Mengatakan katanya saya tidak ini sama presiden. Lo enaknya lo dia ngomong kayak gitu. Lo saya sama presiden ya baik-baik aja. Emangnya kenapa? Hanya karena saya dikatakan karena saya tidak mau ketika diminta 3 periode atau karena saya katanya tidak mau perpanjangan. Loh, saya tahu hukum kok. Mana yang ahli hukum angkat tangan? Itu kan ranahnya namanya konstitusi. Ya saya tidak punya hak loh mengatakan boleh apa tidak. Itu kan mesti majelis permusyawaratan rakyat. Karena apa? Ketika dari yang namanya presiden seumur hidup itu waktu reformasi kan dirubah itu TAP MPR. Saya tanya pada ahli tata negara, apakah MPR yang sekarang disamakan ini TAP-nya itu masih berlaku? Yes. Ada yang mau nyanggah? Silahkan. Ahli hukum tata negara? Ya, silakan. Toh, lihat. Karena saya ngomong kebenaran. Saya nggak mau republik ini rusak. Dan rusaknya oleh kalian sendiri, orang Indonesia. Ngeri. Yang sudah tidak merasa lagi yang namanya kita harus bergotong royong, harus kekeluargaan. Tidak ada lagi yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Gimana ya? Terus kalian mau jadi apa? Elit aja. Wah, kalau udah dibilang elit luar biasa. Puan Maharani Oh enggak pernah. kesaksikan Pernah. kesaksikan Saya pernah. kesaksian Ibu Beliau Puan. meminta untuk perpanjangan 3 periode. Secara tersirat, Mbak. Ini suka manas-manasin mengemaskan tangan tuh bukan kan karena itu kan yang turun tangga itu kan. Ini nih. Tangga kan udah pegangan sama Mas Ganjar, kemudian nggak lihat namanya turun tangga kan fokus ke tangga, jadi nggak ada saling menghempas-hempas tuh nggak ada sama sekali, nggak kasih ibu tuh sepanjang masa, cuman urusan turun tangga aja sampai diperanjang. Wassalamualaikum warahmatullahi Nah, yang benar itu dari Bapak ini yang punya usulan Menteri Media tulis. Presiden 3 periode. Oh, Pak Bahlil. Saya baru datang jenderal ada di media bicara tentang 3 periode. Katanya itu atas perintah seseorang. Saya mau sampaikan ya, yang ngomong tentang isu penundaan pemilu itu pertama itu namanya Bahlil Lahadalia. Ya. Buka itu di semua media. Dan saya tidak pernah diperintah oleh siapapun. Dan itu adalah ide dalam menanggapi hasil survei Burhanuddin Muhtadi di era pandemi. Di era pandemi. Kalau ide saya itu bagus, silakan diikuti. Yang penting secara konstitusional. Tapi kalau tidak, ya jangan dikembangkan, jangan dilakukan. Nah sekarang sudah terjadi, udah berlalu. Kok masih ada yang bicara bahwa 3 periode itu dari seseorang? Jadi teman-teman, yang salah itu, kalau ada yang salah tentang isu penundaan pemilu, itu salah saya. Bahlil Lahadalia, bukan salah saya. Asik. Terima kasih. Mantap sekali. Mantap. Oke bosku, gimana nih tanggapan kalian? Jadi sudah ditegaskan oleh Pak Bahlil ya, bahwa dia yang mengucapkan tuh, dia yang mengusulkan isu 3 periode kemarin di saat-saat masa pandemi yang atas dasar survei yang disebutkan tadi. Nah, ia juga menegaskan bahwa ketika itu salah atau benar secara konstitusi, yang mau dukung silahkan ya, yang tidak ya tidak. Terus masalahnya apa? Saya juga bingung guys. Silahkan tanggapi di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.